Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Seno Manunggal. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja, diberi kelancaran rezeki ya, amin. Bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu dan juga di like. Di video kali ini kita mau membahas tentang banyak hal ya teman-teman. Pengen tahu lebih lanjut, simak video ini sampai selesai ya. Kapan tuh? Wah, gue wis mah. menceritakan tentang hal-hal yang fakta terjadi di daerah kita ya, di lingkungan kita. Ini khusus di tempat rumah-rumah yang sering ditinggal, ini tinggal bekerja atau tidak tidak terlalu sering ditempati seperti itulah. Biasanya kalau rumah yang sudah tidak sering ditempati atau kadang ditempati tidak itu ada penghuninya makhluk yang tidak diinginkan lah. Nah, sedangkan untuk cara mengetahui kalau di tempat itu ada makhluk yang tidak diketahui kita, itu ada beberapa caranya. Mengetahui kalau ada tempat makhluk halus ya. Kalau ini di ruangan ya, untuk ruangan yang luas, tapi ruangan di dalam rumah ini. Dalam rumah atau di sebuah kamar. Itu biasanya ada tanda-tandanya. Kalau di rumah kok terasa hawanya panas terus rasanya tidak nyaman, itu pasti ada makhluk yang tidak diinginkan, itu makhluk halus yang sudah ditempati. Kadang timbul bau-bau tidak sedap, bau-bau aneh. Kadang ya ada yang wangi, ya ada yang agak itu bau tidak enak, itu bacing, bau-bau kayak busuk kambing, ya. Iya, kadang busuk, kadang bau hewan, kadang bau kotoran. Itu biasanya itu. Kalau kotoran hewan, kelelawar atau itu kan beda. Biasanya itu hawanya itu seperti benda-benda yang sudah mati gitu. Bau getah juga. Iya, kadang ada bau darah ya. Iya. Kalau caranya itu mudah ya Mas, gampang. Kalau yang saya praktekkan itu kemarin itu cuma mengandalkan pakai itu aja, pakai lap kaki. Maksudnya lap kaki yang itu yang dibuat kalau kita habis basuh kaki, dibuat lap yang ada di depan rumah itu. Keset gitu. Ya keset, seperti keset. Coba pakai itu aja. Cuma caranya ya kita masuk di ruangan itu yang kira-kira ya, ini kamar lah, berarti diambil contoh kamar yang kemarin saya cuma menggunakan di daerah kamar saya sendiri. Itu kamar kan ada hawanya sudah nggak enak, di sini kayaknya ada yang menghuni kan, seperti itu ya, ada yang menghuni ya. Kita coba aja pakai alat kaki itu. Diapain itu Mas? Dibakar aja, kan sudah dibakar, sudah mau nyala, sudah ada asapnya agak banyak, dimatiin aja. Terus dimatiin biar asapnya masuk ke ruangan. Terus lapnya itu dipegangin aja seperti ini. Kalau lapnya itu bergoyang kencang, itu positif, ada penghuninya yang tidak kasat mata itu. Itu pernah Mas bisa mempraktekkan ya? Baru kemarin saya praktekkan. Saya mencoba kan, kemarin saya jalan-jalan ke Sambangan ke tempat ya orang yang saya sebutkan, yang pelajari, yang melatih saya kemarin, saya bisa seperti ini tuh. Dikasih itu, jangan itu. Saya kan tidak percaya, tak praktekin, ternyata di tempat saya ada gitu loh. Ternyata di sebagian kamar saya ada yang ini goyang kencang gini, kayak kena angin. Padahal kan satu di ruangan itu kan ada angin, bukan ketutup. Tapi keset lap yang di teras rumah itu goyang. Yang kencang? Iya kencang. Padahal tebel ya Mas? Iya betul. Iya, ada yang tebel, ada yang tipis. Cuma kan kita megangin aja ya. Nah, ini kalau goyang kencang berarti, kalau enggak berarti ruangan itu aman. Iya. Cuma untuk orang yang belum pernah
itu melakukan itu ya pasti kalau dibuktikan kok bergoyang nanti ada PR-nya satu. Yang menghuni itu baik atau tidak pasti itu. Kalau kok ini goyang berarti tempat saya ini ada penghuninya kan seperti itu sih. Nah, berarti nanti kan bertanya lagi yang penghuni ini bagus apa tidak pasti kan seperti itu. Nah, kalau seperti itu bisa ditarik kesimpulan lah. Kesimpulannya seperti ini. Kalau setelah dibakar itu goyang, kok ada baunya yang tidak bagus, baunya tidak enak lah. Berarti itu yang di dalam tidak ngano. Biasanya itu kalau katakanlah baunya anyir, darah itu apa? Terus bau busuk itu apa? Terus bau yang nggak enak kayak apek itu apa? Biasanya apa Mas itu? Ciri-cirinya kan pasti setiap makhluk mempunyai bau yang berbeda. Kan? Kalau di ruangan itu baunya seperti amis atau busuk, itu biasanya menjorok ke itu ya sudut bolong, sudut bolong sama pocong. Itu kalau baunya sangat tidak pengu atau apek gitu ya bahasa Jawanya ya, itu biasanya sosoknya seperti genderuwo. Iya seperti genderuwo. Kalau baunya melati, bau wangi harum-harum gitu, itu biasanya jin-jin baik ya, biasanya jin baik. Atau ya ada yang tidak baik juga baik wanginya. Kalau wanginya agak menyengat itu biasanya itu wewe sama sudut bolong, kayak sudut bolong kayak kuntilanak kok sudut bolong tadi kan sudut bolong kan baunya ya amis itu ya, anyir busuk gitu. Kalau seperti wanginya menyengat itu biasanya jenis wewe. Oh berarti yang wangi itu enggak selamanya baik. Enggak sama baik. Kita harus membedakan itu, ciri-cirinya membedakan. Kalau baunya tajam, terlalu tajam berarti itu wewe biasanya. Iya seperti itu. Kalau wanginya biasa, wangi seperti bunga melati, wah kalau dirasakan orang kalau merasakan bau wangi melati, wah enak ya. Itu biasanya jin Islam kalau nggak salah. Jin yang menjaga rumah itu, berarti rumah kamu itu dijaga sama sosok jin yang kalau orang Jawa dulu, orang-orang dulu itu. Ini mulai bau Mas. Iya. Bau wangi Mas. Ini Mas. Tidak ada. Oh beda ya. Kantil, kumbang kantil. Itu kadang ada bau dari sosok sesepuh, ada keluarga yang dulu pernah mempunyai pagar rumah, itu biasanya seperti itu. Terus ada jin yang berbentuk yang jin baik, itu biasanya seperti itu. Dan yang wanginya agak tipis itu biasanya itu penjaga rumah. Kalau yang baunya seperti tadi ada anyir, jin itu tidak baik. Kalau seandainya sudah, kalau nanti yang nonton di Seno Manunggal ini kalau mempraktekkan, kalau itu sudah dibakar terus bergerak kok timbul bau seperti itu waspada. Mending langsung keluar aja ya, keluar atau cari orang yang itu yang bisa untuk menetralin itu tempatnya. Seperti orang itu. jalan. Iya. Soalnya kita kan buat video di alam bebas nih, dekat kuburan. dekat makam. Jadi ya ada interaksi. Pasti ada interaksi. Nggak tahu tuh ketangkap kamera nggak salah dekat belakang kamera. Orang jalan. Jadi kita juga pernah Mas kayak gitu. Ya, kenapa Mas? Kehilangan uang di toko. Di toko Mas. Jadi awalnya gini, kan dulu juga pernah konsultasi sama Mas Isyam juga. Iya. Uang di dompet saya udah saya hitung genap. Totalnya genap. Di laci hasil jualan itu sudah saya hitung juga totalnya genap. Nah saya tinggallah keluar untuk nyapa orang-orang lah, ngobrol sama pelanggan, sama karyawan. Ya mungkin 15 menit sampai 20 menit, mungkin 1,5 jam lah, dibuat lama 1,5 jam. Nggak ada orang masuk ke dalam kan, kecuali karyawan kan nggak bawa kunci. Iya. Kuncinya kan tak bawa aku. Iya. Dompet juga kan di situ. Nah itu 1,5 jam saya balik lagi, saya cek lagi, perasaan saya kan nggak enak. Iya. Perasaan saya nggak enak, saya cek lagi. Tak hitung lagi di dompet ternyata kurang 50.000. Di uang jualan tadi juga kurang 50.000. Berulang berkali-kali Mas. Berulang sampai 1 minggu Mas. Terus saya tanya jenengan kan kemarin. Iya. Itu coba disampaikan sama penonton Seno Manunggal, siapa tahu ada yang pernah mengalami hal yang serupa
daripada mereka pergi ke tempat orang yang pinter lalu ngeluarin duit banyak untuk beli inilah itulah, ya katakanlah ya emang ilmu kan mahal, tapi kan kita pernah pengalaman seperti itu, alangkah baiknya kita bisa menangani sendiri. Iya, Nggak perlu ke orang terus mengeluarkan biaya yang besar gitu loh. untuk Itu kan Mas? iya, ya jadi jalan terus ya. Gak apa-apa, dicuekin aja Mas. Kalau untuk masalah tuyul ya Mas ya, kalau pasti orang pertanyaan seperti ini, bagaimana caranya kok misalkan di tempat saya sering hilang, pengen tahu kalau feelingnya ini ya, kalau sudah ada feeling ya, feeling saya misalkan nih Mas Alvin, feeling saya kok kayak ada tuyul ya, seperti itu. Kalau feelingnya seperti itu, coba pakai aja, dipakai ini, cuma alat seperti ini, alatnya itu untuk biar tahu kalau benar itu ada tuyulnya. Itu nggak usah tanya-tanya dulu ya, nggak usah tanya-tanya ke orang pinter, nggak usah, dipraktekin aja ini. Sediain aja air 1 baskom besar, di situ dikasih main-mainan, seperti ada main-mainan ya seperti kelereng, ada kaca kecil seperti ini, ada garu, jungkat ya, terus pokoknya main-mainan kecil yang bisa itu ditaruh air itu ya. Sama kalau yang hidup, ada makhluk hidupnya juga seperti itu kepiting sawah, yuyu kalau di sini bilangnya. Iya, ditaruh di pojok rumah atau ditaruh di pojok ruangan yang sering kehilangan. Kalau sudah di tempat situ, kalau kira-kiranya sering hilangnya jam berapa? Kalau misalkan sering hilangnya jam 7 pagi atau jam 6 pagi, itu kan sebelum seperti jam yang sering kehilangan itu, barang itu yang tadi disiapkan itu seperti baskom sama diisi air sama 1 baskom itu, sama main-mainan, sama ada yuyu sawah tadi atau kepiting sawah, taruh situ, jenengan dilihat dari jauh atau kalau sini bahasa Jawanya ya seperti ini, ngerti ide lah, ambek ngincep meneng kok aduan. Kalau itu nanti baskomnya gerak, ada airnya kayak bergelombang, terus ada yang bunyi main-mainan, berarti itu positif tuyul di tempat itu. Kalau enggak, berarti itu enggak tuyul. Bisa jadi itu sejenis babi ngepet, atau yang lain seperti itu. Ya, terus gitu kan cara mengetahui Mas. Cara untuk mengatasi biar enggak kehilangan lagi itu seperti apa? Itu ya juga nggak begitu sulit ya. Kalau untuk masalah tuyul ini itu cuma simpel, ini nggak perlu biaya banyak. Itu cuma tempat itu naruh uangnya itu uang tadi, dikasih jarum nggak apa-apa, jarum pentol ya, jangan pokoknya jarum pentol yang ada itu nih bulat-bulatnya di belakang. Satu aja udah cukup. Kalau nggak ada jarum, misalkan nggak ada jarum, bisa dikasih jala ikan itu, dipotong kecil seukuran uang, ditaruh situ aja, itu juga bisa. Kalau tambah sama bawang putih, soalnya tuyul itu ya atau makhluk-makhluk yang lain itu nggak suka bau-bau yang menyengat. Misalkan bawang putih kan bau menyengat, nggak bawang merah ya, kalau ini bawang putih, bisanya itu bawang putih, cuma seperti itu. Atau kalau enggak ada semuanya, bisa uangnya itu di staples. Setelah di staples itu dikaretin, dibuat bulat seperti ini, itu bisa. Tapi teman-teman, saya praktekin yang dikasih jarum pentol sama bawang itu emang bener, habis itu enggak ada kehilangan. Itu fakta dan tidak dibuat-buat loh, itu real. Saya juga mengalaminya. Dan saya suruh ngecek Mas Hisam dengan mata batinnya, memang benar saat itu ada orang nurunin tuyul di depan siang rumah, lah, ya, depan toko ya. Di depan toko siang. Saat itu emang benar, saya ingat kehilangan uang itu siang. Jadi dia menurunnya siang. Berarti kan secara tidak langsung sama. Ya. Tuyul kan anak kecil sih Mas. Kenapa kok dikasih jarum pentol itu yang tajam, benar-benar tajam seperti itu takutnya apa? Takut terkena sama tangannya. Jadi kalau nanti tuyul ambil kena jarum itu, nanti kan dia bisa luka
kan nanti ya repot kalau mau cari ulang lagi gitu. Jadi sekedar informasi ya, Itu bisa nggak perlu biaya, Mas. tuyul itu tidak bisa dihilangkan. Nggak bisa, Soalnya gini, sudah ada kontrak. dia sudah ada kontrak dengan Dia tahu intinya siapa. kerajaan lah, kerajaan dunia tersebut. Jadi semisal kalian ke tempat orang pinter, mungkin bisa Iya. untuk memagari tempat kalian, memagari usaha kalian biar nggak kehilangan. Tapi tuyul itu tidak bisa dimusnahkan. Cuma mereka itu ada kontrak sendiri lah. Jadi semisal kalian punya Iya. kebatinan yang tinggi, tapi kalian belum paham konsep tuyul itu seperti apa. Nah, konsep tuyul itu seperti ini. Ya, kalian bisa sendirilah kebatinan kalian udah dalam, kalian usir, kalian buang itu tuyul dengan tenaga kalian. Urusan kalian nggak selesai. Panjang. Nanti panjang. Jangan, Mas. Ntar tuyulnya itu ya ambil itu Tuannya lagi yang lebih kuat powernya, powernya. Dan nanti itu kalah, tambah lagi. Misal ibarat kalian gini, kalian sendiri tapi musuh satu kerajaan, musuh negara. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi mending kita menangani kasih batas-batasan ya. Batas-batasan lah. Maksudnya kita tidak usah terlalu dalam untuk mendalami masalah tersebut. Misal dengan tata cara kami tadi bisa membantu, itu sudah simple. Tapi saya sudah mengalaminya, saya sudah mempraktekannya dan emang membantu. Itu jarum itu benda-benda tajam seperti jarum juga bisa digunakan untuk Mas, makhluk lain. Ya tidak semua makhluk yang tidak kasat mata itu takut sama benda tajam. Cuma kebanyakan yang di Indonesia ini ya, khususnya tanah Jawa ini itu, misalkan kita mau jalan ke tempat angker, biar nanti kalau kan itu sudah wah kok tempatnya angker ya kan, seperti itu ya kan. Kok tempatnya angker, kok tidak ada pohon ini kapuk ya turun nggak mau cuekin aja Mas. Kan kita kan sudah tahu wah tempatnya kok saya mau ke sana, misalkan ke tempat itu kok tempat itu katanya angker ya. Nanti kalau kita kena apa-apa gimana kan? Nggak usah takut Mas. Nggak usah takut juga ya, pasrah sama yang terutama ini ya, pasrah sama yang kuasa ya. Cuma ingin mengantisipasi itu bisa menggunakan yang tadi benda tajam seperti jarum centel. Kalau ini jarum centel, enggak jarum penol ya. Oh, beda lagi. Itu taruh ini di baju. Taruh baju aja, kamu jalan. Nanti ini aman. Takut nanti. Kalau takut cuma benda tajam tadi. Tapi tidak semua benda makhluk halus ya Mas. Sebagian seperti makhluk ya tadi yang saya sebutkan tadi ya Mas, gendruwo, wewe itu takut seperti itu. Jadi kalau Mas atau teman-teman yang nonton kalau mau pergi ke tempat yang angker, bawa jarum centel aja, taruh di salah satu pakaian saja. Insya Allah bisa itu. Itu salah satu ikhtiar ya Mas ya. Yang utama tetap pasrah sama yang kuasa. Iya. Jangan giliran udah tahu kayak gitu malah sok. Kalau sok ya malah nanti yang berani sama benda tajam itu ya malah yang datang gitu loh. Seperti itu. Intinya di atas langit masih ada langit. Wes ya. Aneh. Aku edit ya. Ya seperti itu dulu kisah kita yang pernah kita alami dan solusinya. Sudah membuktikan dan sudah mempraktekkan ya. Daripada kalian membuang uang banyak-banyak, itu kita kasih solusi yang lebih simple dan irit lah. Iya. Jadi bagi kalian yang mempunyai keluhan atau mungkin masalah-masalah, mungkin kita bisa membantu, bisa DM di Instagram kami, bisa saya lah. Nanti kita insya Allah bantu cari solusinya. Atau yang pengen tahu mimpi-mimpi, tafsir untuk kalian punya mimpi ya, atau bisa juga. Insya Allah saya bisa. Ya, Masnya juga bisa. Atau kalian pengen melihat rumah kalian itu ada apanya kok kayak gini, bisa DM di Instagram saya. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Kalau misalkan tempatnya jauh bisa kirim foto aja. Bisa. Foto atau video, ntar bisa Sekian dari channel Manunggal. Kurang lebihnya saya minta maaf dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Salam dari channel Manunggal.
Iya mbak. Iya, Mbak. Ditutupi. Terus.